Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Sebelumnya nama saya Anissa Destiani, NIM 140202221200013, Prodi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Lia Ulami. Di sini saya akan menjelaskan 4 pengertian, yaitu 1 pengertian Al-Quran, 2 keutamaan Al-Quran, 3 fungsi dan tujuan Al-Quran, 4 pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Oke, yang pertama pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi, Al-Quran berbentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a, artinya membaca atau membaca. Beberapa orang berpikir Quran itu masdar dan artinya isim maf'ul, jadi itu artinya membaca atau makruh. Menurut ahli bahasa, kata yang berwusan fulan memiliki makna yang sempurna. Oleh karena itu, Al-Quran adalah bahan bacaan yang sempurna. Di samping itu, pengertian istilah Al-Quran menurut istilah atau terminologi adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Yang kedua yaitu keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ditegaskan dalam sabda Rasulullah antara lain, 1. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. 2. Umatku yang paling mulia adalah hufsan atau penghafal Al-Quran. 3. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan orang membaca Al-Quran dan kurang fasih lidahnya, berat dan sulit membetulkannya, maka baginya dapat 2 pahala. Yang keempat, sungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuan. Yang terakhir, bacalah Al-Quran sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong bagi pembacanya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan Al-Quran. Berikut fungsi dan tujuan Al-Quran. 1. Sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat. 2. Sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayang. 3. Sebagai furqan, yaitu pembeda antara baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan. Yang keempat, sebagai mau'izah atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, sebagai busyara, yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, sebagai tibyan atau membinyang, berarti penjelasan atau menjelaskan terhadap segala sesuai yang disampaikan Allah. Yang ketujuh, sebagai mushadik atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Selanjutnya, sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendaki Allah. Selanjutnya, sebagai sifa'u al-syudur atau obat bagi rohani yang sakit. Selanjutnya, sebagai hakim, yaitu sumber kebijakan. Selanjutnya, pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. 1. Kaidah. Kaidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Inti pokok ajaran kaidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran kaidah yang terkandung di dalamnya
Di antaranya sebagai berikut. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Yang artinya, katakanlah Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan, yakni terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan mutlak. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdah dan hairur mahdah. Ibadah mahdah artinya ibadah khusus yang taat caranya sudah ditentukan. Sedangkan ibadah gairu mahdah artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu akhlak. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fondamen penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Yang keempat, hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran, berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima yaitu sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan dan dapat menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.